Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya mau membagikan firman Tuhan tentang hati. Saudara punya hati di tempat ini? Amin. Ada banyak orang bisa mengelola uang, cakap mengelola harta, cakap mengelola mungkin yang kelihatan, ponsel, menjaga barang-barang yang dianggap bernilai dan mahal. Tapi seringkali kita lupa bahwa dalam hidup kita ada pondasi, ada sesuatu yang inti, yaitu hati. Sering kita mengabaikan, sering kita, ya emang gua pikirin, ya toh? Padahal sesungguhnya hati inilah pondasi hidup kita. Kalau hati benar, saya percaya hidup kita akan berbuah kebenaran. Tapi kalau hati kita tidak benar, hati kita salah, respon hidup kita salah, saya percaya perjalanan kita pun akan morat-marit. Orang tidak akan melihat kesaksian hidup kita ketika hati kita enggak seralas dengan sorga, senada dengan sorga. Lagu kita berkata, kita senada dengan sorga. Tapi kalau hati kita tidak senada, tidak mengerti akan kehendak Tuhan, tidak mengerti akan kebenaran Tuhan, maka niscaya saudara akan bisa senada dengan sorga. Nah, hari ini kita mau melihat firman Tuhan, supaya kita semakin hari dimantapkan mengikut Tuhan. Jangan hanya sibuk mengurus yang kelihatan. Jangan hanya sibuk kita mengatur, mengurus semua, cakap mengurus hal-hal yang kita lihat begitu penting menurut kita. Tapi sesungguhnya ada pondasi yang utama. Hati ini harus dijaga di hadapan Tuhan. Amin. Buka Alkitab kita. Siapa sebenarnya manusia? Saudara akan lihat lewat firman Tuhan ini. Siapa kita sesungguhnya? Lihat firman Tuhan ini. Amsal pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Ada banyak orang bisa melayani, ada banyak orang bisa terlibat dalam perkara-perkara yang kelihatan rohani kemasannya, tapi hatinya belum benar di hadapan Tuhan. Ada hal yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sejauh manapun kita melayani, sejauh manapun kita terlibat dalam perkara-perkara rohani yang kelihatannya dikemas dengan begitu baik, tapi kalau hati kita masih dalam prinsip model yang seperti Alkitab katakan, manusia pada umumnya bersih menurut pandangannya sendiri. Tapi dengar baik, Tuhanlah yang menguji hati. Maka sampai sekarang dunia pendidikan Kristen selalu ditingkatkan dengan berbagai cara untuk apa? Sampai master counseling. Kenapa? Karena kalau diperhadapkan dengan satu komunitas keluarga kecil, dari pagi sampai sore belum tentu ada jalan keluar. Kenapa? Karena yang satu menganggap dirinya yang paling benar, yang satu lagi menganggap dirinya yang paling benar, dan tidak pernah ada penyelesaian. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menguji hati. Ketika hanya Tuhan yang menguji hati, sehingga orang bisa mengaku salah. Ada kesadaran. Kalau tidak, maka seringkali ada perkara-perkara kecil di tengah-tengah gereja, sibuk para gembala untuk apa? Mengurusnya. Karena semuanya pondasinya adalah hati. Kalau kita nggak bisa mengurus hati kita ini, dengar baik, berapa puluh tahun pun kita melayani, berapa puluh tahun pun kita aktif di gereja, kita nggak pernah ngalamin kedewasaan. Tapi kalau hati kita hari ini mau dibenahi oleh firman Tuhan, saya percaya kita pasti berubah. Lagu kita berkata, semua telah berubah
Dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Saya berdoa saudara dan saya hari ini mengalami satu level perubahan kehidupan, di mana bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Kalau Kristus hidup di dalam kita, seperti Rasul Paulus katakan, hidup yang lama, hidup yang tidak mengenal Tuhan, yang merasa dirinya paling benar, yang merasa dirinya paling baik, kita akan diubahkan kalau kita bertemu dengan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu kalau baca Alkitab, dalam kitab Yesaya pasal yang pertama sampai pasal yang kelima, satu gambaran di mana Yesaya memberitakan, menyampaikan firman Tuhan kepada umat Tuhan. Tapi lihat di pasal yang ke-6, dia berkata, celakalah aku. Kenapa Nabi Tuhan berkata celakalah aku? Karena di pasal yang pertama dan sampai pasal kelima, dia belum bertemu dengan Tuhan. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan, dia mengerti sesungguhnya celakalah aku, najis bibir ini. Hanya orang berjumpa dengan Tuhanlah hidupnya diubahkan. Amin. Saudara rindu berjumpa dengan Tuhan? Sesungguhnya perjumpaan dengan Tuhanlah yang mengubahkan hidup kita. Dan Tuhan ingin kita masuk kepada pengenalan akan Dia, supaya sesuai dengan perkataan, pikiran dan perbuatan, segambar dan serupa dengan Tuhan. Amin. Hanya lewat itu perjumpaan dengan Tuhan. Maka kekristenan kita tidak hanya soal agamawi, tapi sesungguhnya kekristenan kita mengalami Tuhan hari lepas hari. Lewat apa? Doa, pujian, penyembahan. Firman Tuhan mau dapat mengevaluasi diri kita. Kita terbuka hidup kita untuk dievaluasi, dikoreksi. Kalau tidak, orang lain saja yang salah. Kita orang yang paling benar. Dan kalau ini yang menjadi gaya hidup kita, lihat gereja gak akan bisa berbuah banyak. Saudara nangkap sampai di sini, katakan amin. Kalau kita mau mengalami suatu terobosan dalam gereja kita, salah satu yang harus dibenahi adalah sikap hati kita. Kalau sikap hati kita benar, respon hidup kita akan benar. Apapun persoalan, seperti lagu berkata, di saat badai bergelora tidak mengubahkan kita. Situasi kondisi yang tidak baik tidak mengubah respon sikap hati yang benar. Karena apa? Karena ada Yesus Kristus Tuhan yang selalu ada bersama kita, sehingga hidup kita diubahkan segambar dengan seturut kehendak Tuhan. Katakan amin. Yesus saja mengalami banyak aniaya. Yesus saja mengalami banyak persekusi, tapi Yesus tidak mengubah cara hidupnya. Tetap dia kepada konsistensi panggilan Tuhan Bapanya dalam dirinya. Saudara dan saya tidak akan dipengaruhi oleh dunia ini, walau dunia berubah dengan warna dan semua semaraknya. Kalau ada Yesus di dalam hidup kita. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Ini hari lepas hari. Amin. Saya percaya saudara akan mengalami satu kehidupan yang berbeda. Keadaan sekeliling langit tidak akan bisa merusakkan yang baik dalam hidupmu. Sesulit apapun yang kita hadapi tidak akan merusak ibadah kita. Karena apa? Ada Yesus. Ada Yesus patron hidup kita, teladan kita. Amin. Kalau ada di tempat ini yang suka melihat kelemahan orang lain, hati-hati. Siapkan hati saudara, firman Tuhan berbicara. Karena hanya Tuhanlah yang mengubah hati, menguji hati, mengenal siapa diri kita sesungguhnya.
hanya lewat apa? Lewat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, ada hal yang menentukan yang sangat perlu kita mau belajar hari ini. Dimulai daripada hati kita. Yang kita bawa setiap hari berjalan, bekerja. Saya percaya cara hidup kita berubah. Kalau hati kita dibaharui. Dan hati yang benar, yang dari Tuhan. Sejahat apapun teman kita, teman itu gak akan mengganggu harmoni kita dengan Tuhan. Cek saudara, bagaimana dengan keluargamu? Bagaimana dengan saudara? Kami 9 bersaudara. 6 laki-laki, 3 perempuan. Walaupun semuanya kelompok ini, keluarga ini pendeta, bukan berarti tidak ada perbedaan. Bukan berarti kalau pendeta tidak ada masalah. Tapi kalau sikap hati yang benar. Sejak tahun 1998 yang lampau, saya belajar mendapatkan pengertian yang benar dari Tuhan. Saya selalu mengingat firman Tuhan berkata, kalau itu tergantung kamu, berdamailah dengan semua orang. Saya tidak mau ibadat saya dilukai oleh apapun. Karena itulah, kalau ada perbedaan, kalau ada perselisihan, selalu saya mau belajar. Dulu tidak. Kalau respon kita salah, kita merasa direndahkan. Kalau ditegur, kita merasa kita ini sedang dipersekusi. Akhirnya kita menolak, akhirnya kita menjauh, akhirnya kita buat jarak. Maka yang terjadi adalah persoalan, yang terjadi adalah hubungan yang jauh. Tapi tahun 98 saya berubah. Suatu saat yang indah saya rasakan. Tuhan membangun saya, menegur saya dengan firman Tuhan. Kalau saudara mengasihi keluargamu, karena dia adalah keluargamu, siapapun bisa. Kalau saudara mengasihi pimpinanmu, karena dia adalah bosmu, siapapun bisa. Tapi kalau saudara mengasihi, kalau saudara taat karena mengasihi, kalau bukan karena hubungan saudara, hubungan keluarga, hubungan karena posisi, tingkatan, jabatan, maka yang muncul adalah sikap hati yang benar. Sejak itulah saya berdamai dengan diri saya. Saya berdamai dengan abang saya, berdamai dengan semua saudara saya. Kalaupun mereka ngomong tentang saya, respon saya berubah. Dulunya saya menganggap kalau saya dinasehati, kalau saya diomongin karena benci. Tapi ketika respon kita, sikap hati kita benar, respon kita tidak salah lagi. Saya berkata, kalau dia ngomong saya karena dia mengasihi saya. Saudara nangkap di sini, katakan amin. Ada banyak kita bermasalah dengan keluarga kita. Kenapa? Jangankan orang lain, keluarga sendiri. Kenapa? Karena kita nggak bisa menjaga hati. Sampai hari ini, dengan semua mereka, kami 9 bersaudara, saya damai dan sukacita. Bukan berarti tidak ada perbedaan. Tapi penerimaan hidup kita kepada mereka sudah berubah karena apa? Karena Yesus pondasinya. Karena kasih Kristus pondasinya. Dan saya percaya kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa bergandeng tangan di gereja ini. Amin. Coba lihat kiri kanan saudara. Adakah damai di hati kita? Kalau lihat teman kita sukses, diberkati, kita senang gak? Senang gak? Kita aplaus, kita kasih selamat gak?
Amin. Saya percaya kalau ini gaya hidup kita, gereja kita akan dipakai Tuhan jadi berkat di kota ini. Orang lain akan berjumpa dengan Tuhan karena kasih Kristus lewat hidup kita. Amin. Ada beberapa hal yang mau kita belajar dalam kitab Lukas. Yang pertama tentang perkataan. Lukas pasal yang ke-6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena apa yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau masih ada omongan kita, perkataan kita yang gak benar, yang tidak baik. Bahkan perkataan kita yang buruk, kebiasaan mulut kita. Bicara yang gak sopan. Kenapa ada orang keceplos? Sering kan? Dengar keceplos ngomong? Rame-rame, kenapa? Karena kebiasaan dia di rumah. Kalau dia biasa menjaga hati, perkataannya akan benar. Nah sekarang cek saudara, adakah perbedaan hatimu yang baik? Jangan hanya perbedaan uang yang selalu ada di pikiran kita. Ternyata Alkitab berkata ini perbendaharaan yang saudara bangun hari lepas hari apa nih? Baik atau jahat? Kalau jahat ini akan dipakai iblis. Si jahat untuk apa? Merusakkan persekutuan kita. Merusakkan gereja kita. Yang suka ngomong-ngomong dengan saudaranya, temannya. Apapun kelemahannya, hari ini saya mau mengajak saudara. Lebih baik saudara berdoa untuk dia daripada hanya mengecam dan menyampaikan perkataan yang buruk tentang dia. Katakan amin. Lebih baik kita membangun dengan perkataan daripada kita merusak hubungan kita. Apa yang diucapkan oleh mulut kita, itu semua meluap dari hati kita. Hati ini saudara, harus saudara jaga. Waspadai. Kalau hati kita baik, benar, saya percaya orang bersama dengan kita akan mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman. Yang kedua, kita mau melihat bahwa sesungguhnya dari hati kita sangat menentukan kesehatan kita. Kita tidak hanya menjaga kesehatan karena berolahraga. Karena ada juga yang berolahraga rajinnya bukan ampun. Tetap juga bermasalah. Tapi bukan berarti salah olahraga. Bukan. Bukan salah menjaga pola hidup kita. Itu baik. Tapi ada pondasi yang lebih penting yang harus saudara jaga. Mazmur 31 ayat 10 berkata, kasihanilah aku ya Tuhan sebab aku merasa sesak. Karena apa? Karena sakit hati mengidap mataku. Meranalah jiwa dan tubuhku. Ayat 11, sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku. Dan tulang-tulangku menjadi lemah. Jadi panjang umur tidak hanya sekedar olahraga, pola hidup kita secara natural. Tapi sesungguhnya semua berkaitan dengan hati kita. Amin. Saya pernah sakit Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya sakitnya itu karena waktu itu saya memaksa diri dengan posisi seperti ini jongkok. Ada sesuatu yang saya kerjakan, tiba-tiba bunyi saudara. Sehingga seperti di belakang saya itu seperti karet. Kalau dia sudah kambuh karena kasus yang pertama itu bunyi, saya bisa menderita kesakitan. Dan saya berulang kali ngalamin orang sebesar ini
sampai meneteskan air mata sakit-sakitnya. Saya berulang kali mengalaminya ketika di perjalanan, ketika saya pelayanan. Tapi saya belajar dalam hidup saya, saudara, bahwa hati ini harus dijaga dengan benar di hadapan Tuhan. Seringkali kalau tidak seperti yang kita inginkan, kita mudah berubah, kan? Bagaimana kita mengalami sakit, tapi kita tetap melayani. Terlibat dalam pelayanan misi ke pedalaman, ke daerah. Tiba-tiba kambuh. Saya tetap sudah berdoa. Tapi tetap sakit itu datang. Di belakang badan saya itu seperti ditarik karet. Sakit sekali. Duduk salah, berdiri salah, tidur salah, serba salah. Saya ngalamin berbulan-bulan, saudara. Saudara tahu, suatu saat kambuhnya yang paling kambuh, sakitnya luar biasa. Sebenarnya saya udah cek ke dokter beberapa kali. Saya jumpa dengan dokter beberapa kali. Karena di grup kami berkata, oh coba cek ini mungkin karena ada sesuatu yang harus kamu konsultasi. Dia bilang gak tahu. Mungkin ini salah uratnya yang bermasalah. Urat syarafnya yang bermasalah. Tapi senantiasa saya mengucap syukur dalam hidup saya. Suatu saat ini yang paling sakit luar biasa. 2009 itu sakitnya bukan ampun, saudara. Saya kesakitan, tidak bisa ngomong apa-apa. Sampai bantal yang ada depan saya gigit luar biasa. Saya merana kesakitan. Sampai mau doa pun tidak sanggup lagi waktu itu. Tapi Tuhan tahu isi hati saya. Saya belajar dari hari, minggu, bulan melewatinya. Tidak dengan prasangka buruk di hadapan Tuhan. Kok saya melayani Tuhan sakit? Kok saya ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan ngalamin ini? Tidak. Saya belajar untuk semua peristiwa yang kita hadapi, kita responi dengan sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Hari itu, malam itu, kesesakan yang besar itu datang. Tapi tiba-tiba Tuhan membuat saya ngantuk. Karena berjam-jam saya bergumul. Karena kesakitan yang luar biasa itu. Itu kalau dia kambuh, wah saya meraung. Hari itu saya ngantuk. Saya tiba-tiba ngantuk. Dan saya terheran, kok bisa saya ngantuk? Namun tiba-tiba juga sakitnya menjauh. Saya ambil langkah untuk bergerak. Bisa. Tadinya serba kayak di listrik, saudara. Saya tiba gemetar. Saya ambil waktu untuk tidur di sofa. Kondisinya, keadaannya baik. Wah, saya heran. Saya bilang terima kasih Tuhan. Saya ambil keputusan, kalau begitu saya mau istirahat. Saya mau tidur saja. Karena saya berjam-jam bergumul, kesakitan luar biasa. Dan saya katakan, Tuhan, saya tidak takut mati. Hidup dan mati di hadapan Tuhan sama saja. Tapi kalau saya hidup, biarlah hidupku berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga saya ambil keputusan berdoa. Malam ini aku berserah penuh dalam tangan Tuhan. Aku percaya keputusan Tuhan adalah yang terbaik. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya katakan, Roh Kudus, saya mau tidur, tolong saya. Supaya saya bisa tidur dengan nyaman. Amin. Saya tidur. Besoknya pagi, sampai hari ini saya ada bersama saudara di mimbar ini. Dia nggak pernah kambuh lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Hati ini perlu dijaga. Hati ini perlu kita waspadai. Kenapa? Kalau respon kita salah, seringkali kita akan dikecilkan semangat kita. Kita akan diperdaya oleh pekerjaan si jahat. Nah, itu kan kamu melayani, kamu aktif di gereja.
Kok anak Tuhan sakit? Penyakit memang datangnya dari si jahat. Tapi dengar baik, kalau yang jahat dari dunia ini datang kepada kita, kalau ada Yesus Tuhan tetap beracara di dalam hati kita, kita tidak makin tawar hati, kita tidak makin lemah, tapi justru roh kita menyala-nyala melayani Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Amin. Kalau saudara ikut Tuhan, bukan berarti tidak akan ada masalah. Kalau saudara cinta Tuhan, memberi persembahan yang terbaik, membawa korban persepuluhan saudara, bukan berarti tidak ada masalah. Dengar baik. Seringkali kita orang percaya dikecilkan cara hidup kita, respon hidup kita. Kenapa? Karena semua diiming-imingi dengan barter. Kalau saudara baik, maka Tuhan baik. Sejak kapan Tuhan itu berubah karena perbuatan kita? Saudara nangkap sampai di sini? Amin, saudara. Karena itu sejahat apapun orang di sekitarmu, kalau kebaikan Tuhan mengalir dari hidupmu, saya percaya hidupmu akan manis harum, berkenan kepada Tuhan. Maka orang lain dipulihkan lewat hidup kita. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, saudara. Amin, saudara. Jadi tidak ada lagi kesesakan, tidak ada lagi merana. Seperti yang kita Mazmur ini katakan, habis kekuatan. Kenapa? Karena dihancurkan oleh penyakit, dihancurkan oleh dunia ini. Tapi saudara tetap exciting mengikut Tuhan. Haleluya, saudara. Amin. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak ingkar. Saudara tahu orang yang menyanyikan lagu ini pertama kali? Dia adalah orang India. Dia ada satu desa. Dan dia sedang dipersekusi. Dia sedang diadili. Kalau engkau masih ikut Yesus, anakmu ditangkap di depan dia, di alun-alun, dipermalukan, diadili. Dan berkata, kalau engkau tetap ikut Yesus, anakmu akan dibunuh. Tapi dia tetap berkata, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Anaknya dibunuh, saudara. Yang kedua, istrinya ditarik lagi. Hal yang sama dikatakan, kalau engkau tetap ikut Yesus, istrimu juga akan dibunuh. Tapi yang keluar dari mulutnya, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Kalau saudara ikut Yesus karena berkat, betapa sayangnya pengharapan kita akan Kristus. Istrinya pun dibunuh, dihabisi di depan mata dia. Dia tidak tawar hati dan dia berkata, mengikut Yesus keputusan. Tiba-tiba dia juga dihakimi dan dibunuh. Iblis anggap dia menang. Iblis anggap dia sudah selesai. Tapi saudara tahu, orang yang senantiasa hatinya benar di hadapan Tuhan, sikap hati yang benar, perkataan itu mengiang-ngiang di hadapan ribuan orang, ratusan orang. Orang-orang yang mendengar dia tidak bisa tertidur karena lagu ucapan daripada seorang yang cinta Tuhan. Dan apa yang terjadi, saudara? Mulai lagu itu mengalir, mengalir,
Dan apa yang terjadi? Desa itu mengalami lawatan kebangunan rohani. Karena apa? Karena ternyata mengikut Yesus tidak akan pernah sia-sia, saudara. Saudara nangkap sampai di sini, amin? Tidak ada yang bisa menggoncangkan saudara. Dunia ini tergoncang karena memang sudah waktunya dunia akan tergoncang. Tapi kebenaran Tuhan tidak bisa digoncangkan, saudara. Kalau apa? Hati kita benar. Hati kita apa? Dibaharui. Oleh apa? Oleh firman Tuhan. Luar biasa, saudara, yang mau dievaluasi, dikoreksi. Yang ketiga, kita mau melihat. Bicara tentang hati ini. Saudara bisa buka Alkitab dalam kitab 1 Samuel pasal ke-18. Karena hati yang benar akan mengubah cara pandang, paradigma. 1 Samuel pasal ke-18 ayat yang ke-7. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ayat 8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepada aku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ayat yang ke-9. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Apa salah Daud? Tidak ada. Yang salah sikap hati daripada Saul. Melihat keberhasilan Daud. Mendengar nyanyian yang disampaikan oleh para perempuan di depan gerbang pintu kota. Saul beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Itu yang membuat hatinya tawar hati, saudara. Saya mau katakan hari ini, saudara, berkat saudara tidak akan bisa diambil alih oleh siapapun. Dengar baik. Seringkali terjadi di tengah-tengah gereja, iri, dengki. Kenapa? Kok orang lain dipakai Tuhan? Kok dia? Kan dia dulu di bawah saya. Dia kan baru kemarin. Dengar baik. Kalau saudara mengerti akan rencana Tuhan dalam hidupmu, semua ada waktu Tuhan untuk kita. Yang perlu kau awasi, jaga dalam hidupmu adalah hatimu. Di sini nggak ada yang bermasalah dengan hatinya? Halo? Dengar, kalau hatimu bermasalah, dengar, hari ini kau harus terbuka di hadapan Tuhan. Karena sejak hatimu dibaharui, mulai hari itu engkau sedang melihat janji Tuhan akan semakin nyata di dalam kehidupanmu. Amin. Sejauh apapun perjalananmu, mungkin orang mengambil, yang gak menganggap saudara. Dengar baik, yang penting Tuhan memperhitungkanmu. Tiba waktumu. Semua kita ngomong, tiba waktuku. Waktu Tuhan yang terbaik. Saudara, pengangkatan, diangkat itu urusannya Tuhan. Dengar baik, hati yang gak benar di hadapan Tuhan, waktu Tuhan juga yang merendahkan. Lagu kita berkata, bila kau yang membuka pintu, tak ada satupun dapat menutupnya. Betul? Bila Tuhan yang buka, sekuat apapun musuh mau membendung engkau tetap akan dipakai Tuhan sesuai dengan rancangannya. Yang penting hatimu mau belajar terus, hari lepas hari dibarui. Haleluya, saudara, amin. Daud ini dibenci dan sangat-sangat dibenci. Kenapa? Saul gak terima. Dan Alkitab berkata sejak itu iri hati, kedengkian, kebencian yang selalu ada di hatinya.
Kalau masih ada yang suka dengki di tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Aku mau dirubah. Aku mau dibaharui. Aku mau dibenahi hari ini. Ini waktuku. Tidak lagi menunggu lama. Ketika saudara terbuka di hadapan Tuhan, ini waktu pemulihan yang seutuhnya terjadi dalam hidup kita. Hasil daripada pemulihan hati yang benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan bisa menerima dirimu dengan baik. Ketika saudara bisa menerima dirimu dengan baik, saya percaya respon kita kepada orang lain pun tidak salah. Kenapa kita tidak bisa menerima orang lain? Karena kita seringkali menerima diri kita tidak bisa. Kalau bermasalah hati kita menerima diri kita, maka orang lain pun tidak akan bisa, saudara. Seorang bernama Pujisik. Pujisik ini, saudara tahu, secara tubuh, kelengkapan tubuhnya terbatas. Bahkan lewat pergumulan dia hampir bunuh diri. Tapi orang tua mengencourage dia, mendoakan dia, menopang dia, menguatkan dia sehingga hatinya dipulihkan. Ketika hatinya dipulihkan, sekarang hidupnya jadi berkat bagi ribuan bahkan jutaan orang. Bahkan ketika dia bicara kepada ribuan orang, orang lain mendapatkan satu kesaksian hidup yang luar biasa. Kenapa? Hatinya dibaharui. Saya pernah membaca dalam suatu rubrik, saudara. Ada telepon dari seorang anak muda kepada orang tuanya pada masa musim perang. Dia telepon ayahnya. Ayahnya mengangkat dan berkata, "Wah, kau anakku masih hidup?" "Iya ayah, saya hidup. Saya sekarang mau siap datang pulang." Lalu apa yang terjadi? Anak ini berkata, "Tapi ayah, bolehkah saya membawa seorang teman? Teman ini sudah cacat. Tangan dan kakinya. Dia sudah cacat. Bolehkah enggak saya bawa dia ke rumah?" Ayahnya berkata, "Nak, kalau boleh kamu datang sendiri, jangan bawa untuk membebani. Jangan bawa dia untuk jadi beban buat kita. Saya senang kamu masih hidup. Karena itu datanglah nak. Aku merindukanmu," kata ayahnya. Tapi ketika ayahnya berkata jangan bawa dia dan berkata lebih baik dia ditinggalkan dan jangan datang bersama dengan dia, telepon itu tiba-tiba tertutup, saudara. Ayahnya kaget, "Ada apa kok anak saya tiba-tiba menutup telepon?" Ternyata beberapa hari berikutnya ada telepon kepada orang tua yang menerima telepon dari anaknya ini. Dia berkata, "Pak, kamu boleh datang ke airport ini?" Karena identitas daripada orang yang ada diidentifikasi adalah anak, keluarga daripada bapak. Dia tiba-tiba terbang, saudara. Dan ketika dia terbang ke tempat di mana lokasi ditunjuk, ketika dibukakan mayat yang meninggal tersebut, orang yang meninggal tersebut, dia tersadar. Dia lihat ternyata anak yang menelepon dia, anaknya sendiri, kaki dan tangannya sudah rusak dan tidak lengkap utuh lagi. Dan ternyata sikap penolakan itulah yang membuat hidupnya merasa tertolak. Tapi ada kabar baik buat saudara dan saya, kita semua. Sebesar apapun dosa kita, kesalahan kita,
Yesus Kristus sudah datang buat saudara dan saya. Mengampuni, dia setia mengasihi kita. Dia meninggalkan singgasana dan kemuliaannya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia, mengalami pukulan, hinaan, siksaan, penderitaan, kesukaran, dan bahkan kelaparan. Sampai di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Untuk apa saudara? Karena dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Dia sungguh mengasihi saudara dan saya. Adakah hari ini engkau mendapatkan respon engkau sudah diterima Tuhan? Kalau hidupmu diterima oleh Tuhan, kenapa saudara merasa tertolak dengan dunia dan segala keinginannya? Hari ini kabar baik telah datang kepada kita. Yesus menyambut saudara, Yesus mengasihi saudara, dan Yesus mau membawa engkau bersama-sama dengan dia di tempat yang mulia dan permai. Tepuk tangan bagi Raja kita saudara. Katakan haleluya. Kabar baik buat kita hari ini. Luka apapun yang ada di dalam diri kita, dia tetap cinta saudara dan saya. Dan bahkan dia relakan dirinya. Dia terluka. Film The Passion of Christ, menurut yang membuat film berkata, sesungguhnya apa yang kami buat, yang kami didokumentasikan, tidak bisa seperti yang seutuhnya terjadi pada diri Yesus. Sehingga Alkitab berkata, memandang dia pun orang tidak mau. Kenapa? Demi saudara dan saya. Sejak saya ngerti tentang perkara ini, saya bisa menerima diri saya dengan benar. Dengan cara pandang ilahi. Dia berkata, aku mengasihi engkau. Aku menyayangi engkau. Aku peduli kepadamu. Sehingga tidak ada kepedulian yang lain, kasih yang lain, yang bisa disejajarkan dengan kasih Tuhan di dalam hidup saya. Dan hari ini saya berdiri di tempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Penerimaan Tuhan terhadap diri saya. Sehingga saya bisa menerima diri saya dengan penuh sukacita. Amin. Saudara dan saya, kita semua disambut Tuhan hari ini. Apapun persoalanmu, apapun yang kau hadapi, jangan pernah kata menyerah, tawar hati. Mari hatimu tertuju kepada Tuhan. Karena dia cinta saudara dan saya.